Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Safitri, NIM 21 2021 0018, Prodi Pendidikan Islam dan Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membacakan hasil makalah kami dari kelompok 13 yang berjudul Pentingnya Pengelolaan dalam Kelas. Pentingnya pengelolaan kelas. A. Pengertian pengelolaan kelas. Tentang pengelolaan kelas, para ahli pendidikan berbeda-beda dalam mengemukakan definisi. Definisi yang berbeda itu bukan dimaksud untuk mempersulit arti dan makna pengelolaan kelas, akan tetapi justru akan menambah kejelasan arti dan makna pengelolaan kelas itu sendiri. Menurut Made Pidarta, pengelolaan kelas ditinjau dari pengertian lama dan pengertian baru sebagai berikut. 1. Pengertian lama, pengelolaan kelas adalah mempertahankan ketertiban kelas. 2. Pengertian baru, pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan menggunakan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi pengelolaan kelas. Guru bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara organisasi kelas hingga individu dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, dan energinya pada tugas-tugas individual. Menurut Suharmi, bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Menurut Aman Tumbun, dalam Supriyanto 1991, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Usman 2003, pengelolaan kelas yang efektif merupakan persyaratan mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan dipandang sebagai salah satu aspek penyelenggaraan dalam pembelajaran yang mendasar di antara sekian macam tugas guru di dalam kelas. Berbagai definisi tentang pengelolaan di kelas yang dapat diterima oleh para ahli pendidikan. Peran guru dalam pengelolaan kelas. Peran guru dituntut dengan baik dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran, karena guru tidak hanya membuat perencanaan pembelajaran, menyampaikan materi, dan memberikan nilai pada siswa saja, tetapi guru harus membangun interrelasi yang baik bagi semua anggota pembelajaran di kelas. Para guru memiliki peran supaya bisa menjadi contoh yang baik bagi siswa dan supaya guru bisa menjadi inspirasi bagi siswa. Hal itu terlihat dalam pembiasaan yang dilakukan oleh guru kelas ataupun guru mata pelajaran dalam berkomunikasi serta kedisiplinan guru dalam melaksanakan kegiatan rutin sekolah. Hal ini senada yang disampaikan Sarwiji 2015 bahwa peran guru dalam pandangan linier. Peran guru adalah sebagai pemandu, koordinator, dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan peran guru dalam dunia pendidikan, Slemato 2010 mengatakan bahwa peran guru telah meningkat dari hanya sebagai pengajar menjadi pengarah belajar, di mana guru bertanggung jawab sebagai satu, perencanaan pengajaran, yaitu guru mampu membuat lesson plan secara efektif. 2. Pengelolaan pengajaran, yaitu diharapkan mampu mengelola seluruh kegiatan belajar mengajar dan menciptakan kondisi belajar yang dapat membuat siswa dapat belajar efektif dan efisien. Perencanaan pengelolaan kelas. Perencanaan ini hendaknya dibuat dari jauh-jauh hari. Peran guru dalam implementasi perencanaan pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar diantaranya: A. Menetapkan apa yang akan dan kapan bagaimana pelaksanaan rencana tersebut. B. Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil maksimal melalui proses penetapan target. C. Mengembangkan alternatif tindakan. D. Mengumpulkan dan menganalisis informasi serta mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana dan keputusan. Dalam pelaksanaan pengelolaan kelas, guru harus menguasai keterampilan dan metode dalam menciptakan suatu belajar yang baik. Keterampilan yang harus dikuasai adalah keterampilan yang berhubungan dengan kondisi belajar, baik kondisi ruangan belajar, fasilitas, dan kondisi peserta didik. Menurut Saud, keterampilan guru berhubungan dengan 1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. Kemampuan guru memperbaiki dan mengambil inisiatif mengendalikan kondisi pembelajaran sehingga belajar optimal, efisien, dan efektif. 2. Keterampilan berhubungan dengan pengembangan belajar yang optimal.
Keterampilan berhubungan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang dilakukan terus-menerus. Guru harus melakukan tindakan remedial atau perbaikan untuk mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Agar tujuan dapat tercapai, berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan perencanaan agar tujuan dapat tercapai adalah 1. Rencana pengaturan fasilitas, 2. Rencana pengelolaan pengajaran, 3. Rencana pengaturan peserta didik siswa. Pelaksanaan pengelolaan kelas. Pelaksanaan pengelolaan kelas dilakukan dengan metode atau pendekatan dan prinsip pengelolaan kelas hingga pelaksanaan pengelolaan kelas dapat berjalan dengan lancar. Guru harus mampu menampilkan sikap profesional, luwes, bersemangat, dan disiplin yang tinggi. Pelaksanaan pengelolaan kelas dapat sedapat mungkin menciptakan suasana yang akrab dengan siswa dan orang tua. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, orang tua atau siswa dengan siswa yang lainnya, akan dapat menciptakan kondisi yang nyaman. Dengan kondisi seperti untuk menghindari terjadinya percekcokan dan perselisihan antara sesama murid. Siswa dapat meraih prestasi yang membanggakan. Guru dapat memberikan reward bagi siswa yang berprestasi. Tujuan pengelolaan kelas. Adapun serta khusus, tujuan pengelolaan kelas adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dengan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang ditetapkan. Dari beberapa pengertian tujuan pengelolaan di kelas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah menciptakan dan menjaga kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Artinya, upaya yang dilakukan oleh guru agar masing-masing siswa dengan kemampuannya yang heterogen dapat mengikuti materi yang disampaikan guru. Pengawasan pengelolaan kelas. Tujuan dan manfaat pengelolaan yang dilakukan terhadap kinerja guru pada umumnya adalah 1. Dapat membangkitkan dan mendorong semangat guru dan tenaga administrasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. 2. Agar guru dan tenaga administrasi lainnya dapat memperbaiki kekurangannya. 3. Berusaha bersama-sama mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode baru dalam kemajuan proses belajar. 4. Membina kerjasama yang harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah. Pengelolaan kelas secara non-fisik dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar adalah: siswa diberikan dorongan guru untuk menjawab dan guru memberikan pujian kepada siswa yang telah menjawab ketika melakukan tanya jawab serta bergilir. Hal ini dapat disimpulkan bahwa memberikan dorongan dan pujian kepada siswa merupakan bentuk kepedulian serta seseorang guru kepada siswa agar siswa semangat dalam belajar. Guru yang memiliki kepedulian akan menghormati kepada siswanya dan berusaha meningkatkan kehormatan siswanya. Stipek 2002 mengemukakan bahwa cara terbaik menunjukkan rasa hormat kepada siswa yaitu menerapkan standar-standar tinggi, misalnya tidak menerima kecerobohan, kelalaian. Ilustrasi yang kedua yaitu ketika siswa selesai dalam pembelajarannya, maka diberi waktu 2 menit untuk memeriksa pekerjaannya kembali. Salah satu tanggung jawab siswa yaitu belajar. Memeriksa pekerjaan yang telah dikerjakan juga merupakan salah satu penanaman sikap tanggung jawab kepada siswa. Tanggung jawab tidak terlepas dari ketegasan seorang guru. Pengelolaan kelas secara fisik dalam pembelajaran tematik di sekolah. Di dalam pengelolaan kelas yang beriklim positif, siswa akan merasa aman, keseimbangan antara arahan guru dan siswa patut dijaga. Iklim-iklim positif tidak terjadi secara otomatis, tergantung pada guru atau pengalaman belajar siswa. Salah satu penelitian pertama yang mempelajari pengelolaan kelas yaitu Jacob Knaun yang melakukan penelitian pengujian perbedaan metode dengan efek guru manajemen terhadap perilaku siswa. Menurut Knaun, kunci pengelolaan kelas berada pada keahlian guru untuk mencegah masalah yang terjadi bukan pada setelah adanya masalah. Temuan penelitian tentang pengelolaan kelas secara non-fisik ditunjukkan bahwa kepedulian kepada siswa.
Kelas yang nyaman dan menyenangkan. Beberapa syarat yang perlu diupayakan agar kelas nyaman dan menyenangkan menurut Ahmad adalah sebagai berikut. 1. Tata ruang kelas. Pada prinsipnya, sistem belajar yang kita anut adalah sistem klasikal, tetapi ada beberapa metode pengajaran yang tidak selalu memakai sistem klasikal, misalnya metode eksperimen, diskusi kelompok, dan lainnya. Dalam penelitian ruang kelas, almari kelas dapat ditempatkan di samping papan tulis atau di samping meja guru. Jika ada almari kelas tambahan dapat ditaruh di belakang kelas. Sebaiknya almari tersebut terbuat dari kaca atau penyampaian piagam, vendel, dan keperpustakaan kelas. 2. Menata parabot. 1. Papan tulis, meja kursi guru, meja kursi peserta didik, almari kelas, jadwal pelajaran, dan lain-lainnya. Lingkungan kelas yang positif untuk pembelajaran. Proses pendidikan berlangsung melalui kegiatan belajar sendiri atau dengan bantuan guru, belajar dari buku atau media elektronika, belajar di sekolah atau di rumah, dan di lingkungan keluarga. Di lingkungan kerja atau di lingkungan masyarakat akan memberikan perubahan-perubahan pada diri yang belajar. Lingkungan merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, melawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh kembangnya dengan baik. Sedangkan lingkungan pendidikan adalah sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan atau sebagai lingkungan yang tempat berlangsungnya proses pendidikan. Jadi lingkungan sekolah adalah kesatuan ruang dalam lembaga pendidikan formal yang memberikan pengaruh pembentukan sikap dan pengembangan potensi siswa. Lingkungan sekolah harus menciptakan suatu yang kondusif agar anak merasa nyaman dan dapat mengekspresikan potensinya. Menurut Hasbullah 2012, bahwa lingkungan sekolah merupakan lingkungan. Baiklah, itu saja. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran pengelolaan. Dengan perkataan lain, di dalam proses belajar mengajar di sekolah dapat dibedakan adanya dua kelompok masalah, yaitu masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas harus ditanggulangi dengan tindakan korektif pengelolaan, sedangkan masalah pengajaran terus ditanggulangi dengan tindakan korektif instruksional. Peserta didik yang enggan ambil bagian di dalam kegiatan kelompok karena merasa ditolak oleh kelompok lain atau masalah pengelolaan tidak dapat ditanggulangi dengan membuat kegiatan menjadi lebih menarik atau tindakan instruksional, meskipun tentu saja memang tidak dapat dibantah bahwa penerimaan diri peserta didik tersebut akan menghalangi tercapainya tujuan khusus pengajaran yang hendak dicapai melalui kegiatan kelompok yang dimaksud. Selanjutnya ada masalah pengelolaan kelas. Yaitu masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Meskipun seringkali perbedaan antara kedua kelompok itu hanya merupakan perbedaan tekanan saja. Tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan efektif apabila ia dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi, sehingga pada gilirannya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula. Rodolphe Dreyfus dan Pearl Castle membedakan empat kelompok masalah pengelolaan kelas individual yang didasarkan asumsi bahwa semua tingkah laku individu merupakan upaya pencapaian tujuan pemenuhan keputusan untuk diterima kelompok dan kebutuhan untuk mencapai karya diri. Bila kebutuhan ini tidak lagi dipenuhi melalui caranya lumrah dapat diterima masyarakat. Selanjutnya ada usaha preventif masalah pengelolaan kelas tindakan.
Tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar belajar efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosioemosional sehingga terasa benar oleh peserta didik rasa kenyamanan dan keamanan waktu belajar. Tindakan lain dapat berupa tindakan korektif terhadap tingkah laku peserta didik yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Pendekatan komunikasi antara guru dan siswa. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, peran guru sangatlah penting. Keberadaan guru yang memiliki waktu cukup lama dengan siswa sangat memungkinkan guru untuk mengetahui permasalahan motivasi belajar siswa. Strategi yang dilakukan oleh guru meningkatkan motivasi belajar siswa dengan melakukan pendekatan secara personal. Dalam sebuah pembelajaran yang baik, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya yang bermasalah. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada pendekatan personal atau pribadi pada siswa, baik pendekatan kepada siswa secara langsung maupun pendekatan dan komunikasi dengan orang tua siswa. Kedua pendekatan dilakukan dengan frekuensi dan pola yang beragam. Selanjutnya, pola komunikasi keagamaan dalam membentuk kepribadian anak. Adapun cara pendidikan untuk menanamkan dalam diri anak nilai agama dan budaya Islami yang benar, pendidik juga harus mengajarkan anak-anaknya moral Islami dan memberitahukan kepada mereka ketentuan syariat agama. Masyarakat juga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggotanya atau biasa disebut pendidikan yang bersifat informal. Karena di masyarakat anak-anak melihat, meniru dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Jika contoh yang diberikan oleh masyarakat itu baik dan positif, maka generasi mudanya akan berpengaruh berperilaku dan berkepribadian baik pula. Memang diakui bahwa pengaruh masyarakat berperan besar dalam pembentukan kepribadian anak. Di samping masyarakat, sekolah dan lembaga sosial yang memberikan pendidikan harus memperhatikan pembinaan agama pada anak didiknya. Agama Islam bukan sekadar puasa, zakat, atau haji, melainkan juga berisi norma dan nilai agama untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya baik orang tua, masyarakat, dan alam sekitar. Dasar dan tujuan pembinaan keagamaan. Dasar pembinaan adalah ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang semua telah difirmankan oleh Allah dan telah disabdakan oleh Rasulullah sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 104, artinya, dan kehendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ada metode komunikasi dan pembinaan keagamaan pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pembinaan keagamaan masyarakat sama halnya dengan pendidikan agama Islam. Meskipun demikian, tidak semua metode mengajar dalam kelas pendidikan formal dapat digunakan di luar kelas atau pendidikan non formal. Dalam hal ini, pengajian muslimat, sebuah metode yang akan digunakan hendaklah jelas artinya, yaitu menuju ke jalan Tuhan. Sedangkan metode yang sering digunakan adalah pertama, metode ceramah, salah satu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa adalah faktor intern dan faktor ekstern yang di dalamnya mencakup masalah tenaga pendidik, peserta didik, fasilitas atau lingkungan fisik dan lingkungan masyarakat. Faktor intern siswa berhubungan dengan emosi, perilaku, pikiran, dan kepribadian siswa. Sedangkan faktor ekstern berhubungan dengan lingkungan tempat belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, dan jumlah siswa. Menurut Jamara tahun 2006, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas ada dua, yaitu faktor intern siswa dan faktor ekstern siswa. Kondisi sosio-emosional meliputi 1. Tipe kepemimpinan guru, bahwa peran guru akan mewarnai suasana emosional di dalam kelas. Apa yang dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap siswa, apakah itu baik atau buruk. Yang kedua adalah sikap guru, yaitu sikap guru dalam menghadapi siswa harus selalu terkendali dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan siswa yang bermasalah. Yang ketiga, suara guru, dan yang keempat, pembinaan hubungan yang baik dengan siswa disampingi menjalin hubungan yang baik sesama guru, hendaknya hubungan juga terjalin baik dengan siswa dalam kelas. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan kelas.
Faktor ekstern peserta didik terkait dengan masalah suasana lingkungan, belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan sebagainya. Masalah jumlah peserta didik akan mewarnai dinamika kelas. Sebaliknya, semakin dikit jumlah peserta didik di kelas, cenderung lebih terjadi konflik, menyebutkan dalam rangka memperkecil masalah gang kelas dapat dipergunakan.